Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kalian mau masak rendang? Terus bingung, apa aja sih bumbu rahasianya? Terus gimana sih supaya rendang kita jadinya hitam? Sini-sini, aku kasih tahu ya rahasianya. Langsung aja kita masak yuk, let's cooking. Nah, ini dia teman-teman rahasianya. Untuk daun-daunnya, ini ada daun ruku-ruku, kemudian ini ada daun jeruk, daun salam, kemudian aku juga pakai daun kunyit. Nah, ini ada lengkuas, kunyit, jahe, dan serai. Lanjut, untuk bumbu yang kita haluskan, ini alba, ketumbar, kaskas, merica putih, cinten, cabai jawa, kayu masoyi, kayu manis, cengkeh, kapulaga hijau atau kapulaga India, kapulaga putih, pala, dan kemiri. Ini semua akan kita sangrai ya teman-teman. Dan jangan lupa disangrainya menggunakan api yang kecil saja biar nggak mudah gosong. Teman-teman, pada saat menyangrainya jangan sering ditinggalkan ya. Harus sering-sering kita bolak-balik. Dan kita sangrai bumbu ini sampai mengeluarkan bau yang harum. Selanjutnya, bumbu kering ini akan kita blender. Nah, untuk santannya di sini saya menggunakan 5 butir kelapa. Tapi mohon maaf, ternyata kelapa yang dibeli sama pegawai saya itu terlalu muda. Jadi tidak banyak mengeluarkan santan. Selanjutnya, setelah kelapanya itu digelondo sampai mengeluarkan minyak, baru kita masukkan bawang putih. Di sini saya menggunakan bawang putih sebanyak 250 gram. Oke, selanjutnya kita masukkan bawang merah sebanyak 400 gram. Nah, sama seperti bawang putih, ini kita tumis lagi sampai harum ya. Ini harum banget loh udah. Selanjutnya aku tuangkan bumbu yang udah kita sangrai tadi. Nah, tadi bumbunya setelah disangrai itu kita blender halus ya teman-teman. Ya, ini alhamdulillah Pak Su mau bantu untuk gongsonya. Jadi alhamdulillah terbantu banget ya karena ini memang prosesnya yang lama itu untuk menumis bumbunya teman-teman. Biar bumbunya ini benar-benar harum dan nanti meresap dengan baik di dagingnya. Lanjut, ini aku masukkan jahe dan kunyit. Sebagai info teman-teman, jadi untuk video kali ini aku menggunakan metode dengan menumis terlebih dahulu semua rempah-rempahnya. Terakhir baru aku masukkan dagingnya. Nah, ini aku masukkan laos atau lengkuas. Ini aku nggak blender tapi aku parut ya. Proses selanjutnya teman-teman, kita masukkan dedaunan, ada daun kunyit, daun salam, daun jeruk. Nah, biasanya masakan Padang menggunakan daun ruku-ruku yang mirip daun kemangi itu ya. Lanjut, kita masukkan juga daun serai. Mohon maaf, aku lupa memvideokan masukkan juga cabai merah giling sebanyak aku gunakan 400 gram. Ini kayaknya kepedesan deh buat aku. Kemudian aku juga menggunakan 2 kg daging sapi. Seperti yang sudah saya infokan sebelumnya teman-teman, karena kelapanya ini terlalu muda jadi kurang berminyak, sehingga aku memerlukan atau menambahkan beberapa liter air. Jadi untuk mempermudah dalam proses pemasakan rendang ini. Jadi sebagai informasi kalau kalian mau buat rendang, pilih kelapanya yang tua aja, ini banyak mengandung santan. Oke. Nah ini kita aduk-aduk terus, selanjutnya ini aku masak udah sekitar untuk rendangnya sendiri, daging rendangnya sendiri itu udah sekitar 2 jaman. Nah, baru aku masukkan nih garamnya. Kenapa aku baru masukkan sekarang? Karena kalau misalnya dari awal aku takut terlalu asin karena kan santan itu biasanya udah gurih ya. Nah, jadi di sini aku baru masukkan si garamnya. Jadi kita cicip dulu nih, apa karena tiap bumbu itu kan berbeda-beda ya, jadi kita cicip dulu. Nah, bumbu yang udah kita sangrai tadi sebenarnya kita bisa beli nih yang udah jadi. Ya, jadi ini salah satu bumbu
bumbu kering yang udah jadi ya. Nah, ini aku tambahkan sekitar 3 sendok makan ya. Ini kenapa sih kok masih tetap pakai bumbu bumbu yang udah jadi? Ya karena aku kan mau kasih tahu informasi ke kalian, apa aja sih sebenarnya kandungan di dalam bumbu kering yang udah jadi itu. Karena kalau kita beli kan biasanya, nggak dikasih info ya. Nah, karena udah jam 10 malam, akhirnya aku terusin masak rendangnya sampai besok. Nah, keesokan harinya, karena kemarin aku ngerasa santannya kurang greget, akhirnya aku tambahin sebanyak 1 liter santan kental ya teman-teman. Nah, terus kalau kalian tanya, "Kok tempat masaknya beda, Mbak?" Ya, kebetulan wajannya ibu saya dipakai. Ibu saya juga masak rendang nih, karena kita dapat banyak daging kurban. Jadi kita sama-sama masak rendang ceritanya. Selanjutnya kita masukkan air asam jawa. Kalau orang Padang itu biasanya pakai asam kandis ya. Nah, tapi di sini aku pakai air asam jawa aja. Tapi kalau kalian mau pakai asam kandis juga nggak apa-apa. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, aku juga lupa memvideokan waktu aku masukin apa ya, kelapa yang digoreng terus sampai keluar minyak itu apa ya? Aku lupa namanya. Nah, itu aku pakai sekitar 250 gram. Fungsinya apa? Supaya masakan rendang kita itu lebih lebih enak, lebih gurih, terus warnanya juga lebih pekat seperti itu ya teman-teman. Nah, ini rendang yang udah aku masak sekitar total semuanya itu 6 jam. Hasilnya hitam seperti ini ya. Nah, lanjut kita coba. Oh ya maaf, ini efek aja ya, efek cahaya nih. Sebenarnya warnanya tadi hitam kayak tadi. Tapi jangan khawatir teman-teman. Nih kalian bisa lihat teksturnya ini memang sedikit kering ya. Karena aku di video ini aku mau buat rendang yang teksturnya agak kering. Karena ini bisa tahan sampai lebih lama. Tapi jangan khawatir kalau soal rasa itu benar-benar enak. Aku jamin ini enak banget ya teman-teman. Kalian patut cobanya di rumah ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten-konten video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya.